Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya malam ini. Shalom Pak Pendeta, saya pernah dengar kalau cerita Lazarus dan orang kaya adalah kisah nyata. Kisah nyata yang Tuhan Yesus ambil sebagai bahan pengajarannya. Betulkah ini adalah kisah nyata, Lazarus dan orang kaya? Saudara ya, Yesus memang banyak pakai cerita untuk perumpamaan ya. Cerita tentang perumpamaan. Nah, ada perbedaan antara kisah nyata dan perumpamaan. Biasanya perumpamaan itu tidak menyebutkan lokasi tertentu, juga tidak menyebutkan nama orang tertentu. Itu biasa perumpamaan ya. Misalnya cerita tentang anak yang hilang. Siapa nama anak yang hilang itu tidak diceritakan. Siapa nama kakaknya tidak. Siapa nama bapaknya juga tidak. Nah, tetapi kalau itu diberikan keterangan lokasi tertentu, nama tempat misalnya, biasanya itu adalah suatu kisah nyata. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, itu berarti ada lokasi tertentu. Nah, bagaimana dengan cerita Lazarus dan orang kaya ini? Ada begini ya. Apakah ini perumpamaan? Ada yang mendukung perumpamaan. Karena apa? Konteksnya di dalam Lukas pasal 16, mulai pasal 15 itu konteksnya cerita tentang perumpamaan. Perumpamaan anak yang hilang, dirham yang hilang, domba hilang, anak hilang. Dan karena dia ada pada deretan perumpamaan-perumpamaan, itu seringkali ditafsirkan sebagai perumpamaan. Dan juga yang lebih jelasnya adalah bahwa sebelum itu cerita muncul, ada cerita perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, cerita tentang bendahara yang tidak jujur itu, di mana Tuhan itu memuji sang bendahara yang tidak jujur itu, karena bukan karena dia memuji ketidakjujurannya, tapi dia memuji kecerdikannya. Sebelum dia tahu dia mau dipecat, nah dia lalu lunasi semua, dia bebaskan semua hutang, sehingga pada waktu dia sendiri akhirnya dipecat, dia sudah pernah menabur kebaikan kepada orang lain dengan membebaskan hutang dari orang-orang. Nah, pada waktu itu, setelah itu lalu dibilang, ada kalimat terakhir di situ bilang, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya apabila kamu tidak diterima di kemah di sini lagi, kamu diterima di kemah ababi. Itu di dalam Lukas pasal 16, di akhir dari cerita tentang perumpamaan. Setelah itu ada bicara tentang di situ dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon di sini sebenarnya asal katanya adalah harta benda. Ya, harta benda, tapi karena itu lalu dipercaya sehingga akhirnya dijadikan dewa. Maka mamon itu ditulis dengan M besar. Nah, karena itu di sini perintahnya adalah mempergunakan harta kekayaan itu untuk menjalin persahabatan. Lalu ada cerita tentang setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil ini apa? Setia di dalam mempergunakan mamon atau harta benda. Lalu muncul mulai ayat 19 muncul cerita orang kaya dan Lazarus ini. Itu sebagai contoh bahwa orang kaya ini tidak mempergunakan mamonnya. Orang kaya tidak mempergunakan harta kekayaan di dunia ini untuk berbuat baik terhadap Lazarus. Nah, jadi ini adalah kelanjutan. Nah, saya cenderung mengatakan bahwa sekalipun dia konteksnya ada dalam perumpamaan, tapi saya cenderung mengatakan ini kisah nyata. Kenapa? Karena di sini Yesus menyinggung ada nama Lazarus di situ, dan kedua ada singgung nama Abraham di sana. Ya, nama Abraham dengan munculnya nama-nama pribadi dalam cerita-cerita ini, itu kelihatannya lebih condong kepada kisah nyata daripada perumpamaan. Biasanya kalau murni perumpamaan itu tidak perumpamaan tentang penabur, tidak tahu siapa penaburnya, tidak omong nama orang. Tapi di sini dua nama muncul dan kisah nyata ini boleh dianggap sebagai ilustrasi yang Yesus pakai untuk menggambarkan kebenaran yang sebelumnya dia jelaskan, mulai dari bendahara yang tidak jujur, mempergunakan mamon, setia dalam perkara kecil, dan seterusnya.